Senang sekali kita pada kesempatan sore yang berbahagia ini, kaum pria yang dikasih Tuhan Yesus, baik yang sudah kita terhimpun ya beberapa orang, dan sekarang tentu saya sebagai gembala ingin kaum pria lebih banyak lagi bersekutu, sebab kita tahu kaum pria juga punya kesibukan memang ya, punya ya yang spesial. Saya bilang kalau pria itu hebat ya, dengan kesibukan dia bisa bersekutu ya walaupun 2 Kamis sekali. Untuk itu mari kita akan membahas hal yang luar biasa, yaitu tentang pergumulan. Ya, ini sering dimunculkan ya kalimat ini sudah berapa kali mungkin, tapi saya rasa tidak ada habisnya, namanya selagi hidup ya. Tapi sebelum kita mendengar renungan ya, juga saudara akan diberi kesempatan menyampaikan apa ini pergumulan ya, kita sebagai kaum pria pada khususnya. Kita tadi sudah mendengar pujiannya yang berkati ya, saya harap bisa disimak dan itu jadi satu bekal buat kita juga. Kita berdoa sebelum kita mendengarkan renungan firman. Bapa di surga, kami datang lagi pada sore hari yang berbahagia ini, di mana kaum pria menjadi bagian tentunya dari program Tuhan. Sebab kaum pria juga bagian yang tidak bisa terpisahkan dari gereja Tuhan di seluruh dunia. Tuhan berkati Tuhan apa yang kami bahas hari ini, urapi hamba-Mu, jadikan para pria Bapa telinga-telinga seorang murid yang siap mendengar bahkan dapat melakukan firman-Mu. Bagi kami ya Bapa semua, hamba-Mu tidak ada apa-apanya, biar urapan Roh Kudus yang membukakan hati-hati kami semua, baik yang jarang mungkin bersekutu, kita bisa bersekutu lagi, sementara kita pakai rekaman video ini, tapi tidak mengurangi berkat Allah turun bila kita simak baik-baik, haus, rindu dapat lawatannya. Terima kasih Tuhan, kami siapkan sekali lagi terima renungan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin ya, Tuhan. Pria kita akan membahas hari ini yaitu kata bergumul ya, pergumulan, perjuangan, sesuatu yang umum ya dihadapi entah kita anak Tuhan maupun ya orang-orang secara umum. Sebelum kita lebih jauh, mari kita baca dulu sebagai ayat pengantar dalam Ayub pasal 7 ayat pertama. Sudah bisa buka itu ya, Ayub 7 ayat yang pertama dikatakan, bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Ya, dalam terjemahan lain, bukankah manusia itu dipaksa bergumul, dipaksa berjuang ya, hari-harinya seperti orang upahan. Kita tahu kata bergumul ini dihadapi oleh semua orang dan seperti orang upahan. Orang upahan tahu sendiri saudara ya, ada kerja, ada upah. Ya, ada tenaga, ada upah. Nggak kerja, jadi seperti dipacu begitu, seperti sapi atau lembu ya, yang mereka membajak sawah ya, belum ditanami, bersihkan oleh tentunya petani dan sapinya ya, dengan alat yang sudah disiapkan, membersihkan dulu. Kalau ada kerja, sapi itu dapat rumput, dapat makan. Kalau tidak, istilahnya ya, mungkin sapi tidak bisa dipelihara lagi, kalau sudah dekat pada ajal. Itu gambaran. Nah, di sini kita akan belajar kata bergumul ya. Kan ini sekali lagi dihadapi semua orang. Nah, om pria yang kasih Tuhan Yesus ya, dari grup kita ini ada sekian orang ya, sekian puluh orang. Nah, sebelum kita saya bacakan atau renungkan, kita dengar renungan lebih jauh. Coba kaum pria nggak usah sungkan ya, tulis nanti ya di WA kan juga boleh, di grup ya. Kalau mau japri mungkin silakan, tapi kalau bagusnya di grup ya. Apa pergumulan pria yang sekarang ini? Ya dulu sudah kan mungkin ya,
Saya yakin tiap manusia ganti-ganti pergumulannya, entah ekonomi keuangan, entah istri atau anak, entah pekerjaan, entah keimanan, dan banyak lagi. Silakan ya. Lagi saya ulang, kaum pria silakan menulis, kalau mau masukkan ke WhatsApp di grup pergumulan Bapak Anu, misalkan pergumulan Bapak A ini, saudara yang lain ini ya, jadi sesuai nama saudara ya tentunya. Saya ini Om, saya itu Om, silakan ya, supaya nanti ini jadi bahan saya juga. Pria ini sedang hadapi apa, yang sedang hit ya, yang hot, yang sedang mencuat. Ya, kita belum keluar daripada pergumulan ini. Ya silakan. Dan kami akan doakan ya, sambil saya juga ikut berdoa supaya semua ikut sama-sama. Sekali lagi, tolong tulis apa pergumulan pria yang sekarang ini. Ya, dulu sudah kalau nggak salah ya, saya lupa tuh. Dan ada banyak jawaban-jawaban. Kita pun ingin hal ini terjadi lagi. Ya, jadi nggak usah sungkan. Ya, semua akan dijelaskan sesuai saya juga firman Tuhan ya, sesuai dengan kemampuan yang Tuhan berikan. Ya, tapi yang jelas tidak saya sendiri, saudara pun tetap terlibat. Itu sebabnya, mari pada kesempatan yang berbahagia ini, saudara jangan sungkan-sungkan. Silakan tulis apa yang menjadi pergumulan saudara ya, di grup nanti di-sharekan ya. Saya akan sebagai admin tentunya akan bahas itu, memberkati. Baik, kita sudah baca tadi di dalam Ayub pasal 7 ya, ayat yang pertama. Hidup manusia harus bergumul, terjemahan lain itu harus perang. Perang kan dua, kalau nggak mati ya hidup, atau hidup bisa juga hidup ya ditawan jadi budak ya, itu mau nggak mau. Nah, kita dapat ayat ini, yang mengalami ini berat ya, bahkan hambanya bilang mungkin di Alkitab cuma dia seorang ya, yang namanya tokoh Ayub ini. Sependeritaan saudara, sependeritaan saya, sepergumulan ya saya dan saudara mungkin enggak setitik kecil ya, seujung jari kita yang kita alami. Luar biasa, sulit saya katakan Bun, tapi mengapa endingnya luar biasa. Padahal jujur kita nggak mampu ya, tapi ini pembekalan buat kita. Kalau Ayub ditolong begitu berat, tantangannya sangat berat ya, masakan kita tidak ditolong ya, masakan Tuhan biarkan ya. Nah, yang kita akan poin-poinnya apa kalau begitu? Baik ya, kita akan ambil beberapa contoh tentang kata bergumul ini ya. Mari kaum pria buka lagi dalam Kejadian 32. Sama-sama kita buka ya. Sekarang sudah serba cepat ya, bisa pakai di HP saudara yang ada kontennya Bible ya. Mari kita buka Kejadian 32 ayatnya yang ke 28 saja. Dalam Kejadian pasal 32, saya berikan yang umum saja. Ada tokoh yang terkenal di situ, saya yakin semua kaum pria sebagian besar sudah tahu ya. Dalam ayat yang ke-8 28 dikatakan begini, saudara kita baca ya. Sama-sama kita baca, saudara simak juga di Alkitabnya masing-masing. Dalam ayat yang ke-28 dikatakan, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Ya, kisah ini luar biasa juga. Kita tanya, Om yang mana nih? Ya, baik yang belum tahu kisahnya, bagaimana saat itu Yakub dalam pergumulan berat. Ya, dalam perantauannya kita tahu dia diberkati. Dia banyak hartanya. Saat itu ukuran harta itu oleh hewan ya, atau ternak, kambing, domba, lembunya banyak. Pekerja banyak. Sudah punya anak istri ya. Pokoknya pulang
Ya, tidak seperti awal dia merantau, diberkati luar biasa. Dia senang. Dan banyak hal-hal ya kita bahas itu yang saya ambil cepatnya bagaimana tadi kita baca dia bergumul. Mengapa dia bergumul? Kita tahu ada masalah. Dia harus kembali ke tempat asalnya, ke Kanaan. Karena dari Haran ya, dia mengungsi sementara. Sekian puluh tahun bergumul. Kita tahu bergumulnya apa? Dia memang ada masalah dengan abangnya sendiri, dengan kakaknya sendiri. Apa itu? Hak kesulungan yang diambil oleh Yakub, ya, yang kita sering kalimat itu Yakub menipu ayahnya, bukan? Padahal nggak apa ya, artinya nggak semudah kita pikir itu. Memang ada akibat, ada sebab akibat. Memang salahnya salah Esau juga, ya. Dia udah berikan demi makanan itu ya, sepiring kacang merah. Dan dia nggak boleh nuntut hak dong. Tapi namanya manusia kan berubah. Mana hak kesulungan saya? Hak kesulungan itu hak utama buat orang-orang pada zaman itu. Dia punya 2 kali berkat, ya. Jadi nggak setengah, 2/3 berkat buat orang yang sulung, anak yang sulung. Ini berkat istimewa maksudnya, ya. Esau udah lupa. Akhirnya ya begitulah caranya. Mungkin kita nggak mengerti ya jalannya harus seperti itu. Akhirnya ya Yakub yang menerima. Abangnya ini marah, berat, dendam kesumat istilahnya. Harus dihabisi si Yakub adikku. Aku lebih berdaya. Ya sudahlah, itu sudah terjadi, bilang apa. Singkat cerita, Yakub juga pun di Haran sana juga oleh mertuanya. Ya begitulah tabur tuai juga ya. Kena juga penipuan. Akhirnya Yakub nggak tahan, dia pergi, ya meninggalkan ya mertuanya dengan anak istri, kembali ke Kanaan. Nah, ini kan nggak mudah. Katakan perjalanan udah setengahnya dia lewati, ya, bersama anak istri dan pekerja-pekerjanya, hewan-hewan yang banyak. Apa yang Yakub harus lakukan? Ya, walaupun awal-awal dia tidak bagus ya, dia seperti nggak tanggung jawab. Dia paling belakang, yang awal-awal tuh ya dibagi istilahnya urutan 1, 2, 3. Dia paling belakang. Tapi Tuhan tidak mau bekerja pada Yakub saat itu. Akhirnya Yakub ke Sungai Yabok. Dia datang ke situ. Dia bergumul. Ya, dia berdoa dengan sungguh-sungguh sepanjang waktu. Lupa waktu, dia bergumul kan berat soal bagaimana saya bisa ya berdamai dengan abang saya. Seperti anak istri dan harta yang banyak sepertinya ya. Dia berarti buat dia. Selagi hatinya ini tertekan, bergumul bagaimana. Kita bisa bayangkan sendiri. Ya, dia harus kembali soalnya ke kanan. Di kanan tuh ada pasti abangnya ada di sana. Kita tahu memang Esau pun diberkati ya, ada 400 orang kan disebut pasukannya ya, orang gagah. Ini sulit. Akhirnya di keadaan bergumul dan Yakub menang. Nah ini dikatakan tadi pada ayat 28 ya, engkau telah bergumul dengan ya, orang sini saya bisa baca ya, engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Maksudnya melawan di sini dia kedagingannya dimatikan. Melawan di sini bukan melawan pukul-pukulan, bukan ya, berdoa sungguh-sungguh. Ya, sepertinya Allah dikalahkan, sepertinya, benar bukan itu maksudnya. Ya, jadi dia berdoa dengan kedagingannya, dia kedagingan dikalahkan. Bayangkan sama saudara, ya, kita pun hadapi hari-hari ini ya, kedagingan yang begitu luar biasa menghalangi kita. Kok belum dijawab Tuhan, kok belum dapat jawaban Tuhan. Kita harus bergumul, mengalahkan kedagingan kita, mengalahkan hal-hal yang membuat Tuhan tidak bisa memberi jawaban. Maka saya senang ada kalimat engkau telah melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Jadi secara jasmani, secara rohani, ya itu maksudnya. Secara rohani dia menang, dan secara jasmani pun dagingnya ditaklukkan. Waktu dia bergumul. Singkat cerita, Tuhan berikan jawaban. Apa saku? Tuhan beri jawaban dari pergumulan yang luar biasa. Akhirnya dia berani paling depan, dia berjalan. Gak lama ada satu pertemuan yang luar biasa ya. Yakub dan pasukan dengan anak istrinya, dengan hartanya,
Demikian Esau pun. Nah, lihat Tuhan bekerja. Ya, kalau Tuhan udah berkenan, musuh orang itu didamaikan. Udah punya musuh? Mari bergumul. Lepaskan Tuhan. Saya tidak mau punya musuh dengan siapapun. Ya, kita punya musuh, hidup jadi tambah berat. Ada patah bilang, ada hamba Tuhan bilang, satu musuh terlalu besar daripada 1000 sahabat. Apa artinya? Satu musuh pun itu tantangannya besar. Kita nggak damai, kita susah. Ya, kita tidak mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Allah tidak bisa bekerja bebas. Siapapun yang udah mungkin gak senang, ini orang gini, ini orang gitu, ketemu orang ini, aduh sebel lah. Itu buah-buah, dia benih-benih kecil. Kita buang. Kita minta Tuhan lepaskan saya. Ini pergumulan. Kalau mau diberkati dan dapat lawatan Tuhan yang luar biasa. Singkat cerita, Yakub sujud terus saja. Itu gambaran dia merendahkan hatinya. Dia sujud 7 kali dan abang. Terjadi apa? Mujizat terjadi. Abangnya hatinya diubah jadi lembut, dipeluk, nangis. Luar biasa bukan? Tak mudah ini. Jadi memang mematikan kedagingan ini. Pergumulan yang panjang. Menang hari ini, besok ditantang lagi. Tangsu daging kita kadang mau, ya, lawan lagi, hantam lagi. Mari, pelajaran dari Yakub luar biasa. Kemudian kita ambil contoh kedua tentang kata bergumul ini juga yang dialami oleh tokoh yang luar biasa ini. Saya membacakan lagi ya. Kita buka dalam 2 Samuel pasalnya yang ke 12. 2 Samuel, ayo kita baca lagi ya. Di Kompria yang berkali Tuhan. 2 Samuel pasalnya ya, 2 Samuel ya, bukan 1 Samuel, pasalnya yang ke-12. Kita akan baca mulai ayat yang ke-16 sampai ayat 20. Demikian bunyi firman-Nya ya. Dalam ayatnya yang ke-16 saya mulai ya. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tetapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ke-7 matilah anak itu, dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan itu. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan kita. Tetapi ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Setelah itu pulang ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Satu pergumulan yang juga tidak kalah seperti yang dihadapi oleh Yakub. Apa pergumulan Daud? Kita tahu ya, perbuatan Daud saat itu memang sedang menurun. Dia mengambil istri orang sampai berbuah. Tapi Allah tidak berkenan, bukan? Melalui Batseba ini ya. Anak itu lahir, gak lama kemudian mati. Tahu Daud dia berupaya minta, Tuhan tolonglah, hidupkan kembali babyku ini. Ya, dia berdoa
dia sujud, dia dikatakan masuk ke kamar, ya, dia terkapar, dia berbaring, dia sujud terkapar seperti orang tidur tapi terlungkup begitu. Dia mohon, Tuhan hidupkan lagi anakku, Tuhan hidupkan anakku. Dia bergumul hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat, lima, ketujuh. Pada hari ketujuh, jawaban Tuhan apa? Anak ibu mati. Bilang apa? Para tua-tua mendekati. Aduh, kalau kita ngomong anak itu udah mati, gimana perasaan Daud? Takut, ya, pasti takut naik bawahan. Lalu Daud mandang dalam pergumulan, mata mungkin sayu dalam kepedihan yang luar biasa. Dia tanya, bagaimana anak itu? Lalu para tua-tua, ya, staf Daud bilang, anak itu sudah mati. Sekarang Daud baru mengerti, ya, kita tidak tahu ya menjadi landasan ini. Dia pokoknya ambil pelajaran, dia bergumul. Ya, satu kata yang kita sedang pelajari, bukan? Dia bergumul. Bagaimana? Ya, nggak salah bergumul, ya. Tapi kalau bergumul karena kita masih dalam dosa, itulah jawabannya. Bergumulnya tidak salah, silakan saja. Tapi jawaban Tuhan, anak ini dipanggil. Ya, jadi poinnya tetap yang ini pelajaran kita, bergumul, ya, perang kedagingan. Ya, jawabannya ya seperti kita baca tadi, anak itu mati, ya. Oke, kita ambil contoh ketiga. Jadi ini pun luar biasa. Mari kita buka contoh ketiga kata bergumul ini dalam pribadi seorang rasul yang Tuhan pakai pada zamannya. Dalam Roma 15, mari kita buka lagi. Kita buka Roma pasalnya yang ke 15, ya. Kita akan baca ayatnya yang ke 30, ya. Roma 15 ayatnya yang ke-30. Saya bacakan. Sudah juga baca, ya, yang di rumah. Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku. Apa saja pergumulannya? Baca ayat selanjutnya, ya, ayat 31. Supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea. Itu yang pertama. Dan yang kedua, supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana. Maksudnya orang-orang yang telah dikuduskan oleh darah Yesus, ya, rekan-rekan rasul. Dan ayat 32 dikatakan, agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah, beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Ya, seorang rasul pun, ya, seorang hamba Tuhan tak lepas dari kata bergumul ini, ya. Apa yang Rasul Paulus gumulkan? Agar aku yang pertama terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea. Ya. Memang kan pelayanan kalau tidak taat, melanggar firman, melawan firman, melawan hambanya, kan jadi susah, ya. Firman kan untuk kita taati, kita turuti. Paulus dengan jerih payah, dengan jerih lelah disampaikan, ya, banyak nasihat, banyak teguran, ya, banyak pesan-pesan dari surga yang harus disampaikan ke umat. Kadang-kala umat, ya, tidak mentaati. Di permohonan pergumulan pertama, agar aku terpelihara Tuhan dari orang-orang yang tidak taat. Mungkin mau, ya, mengganggu dia, atau kadang-kala tidak tahu juga Rasul Paulus banyak serangan-serangan maut juga, ya, karena memberitakan kebenaran. Yang biasa enak gelap hidupnya mungkin, ya, wah ini Paulus nih, ya, ini lawan gue nih, gak menyenangkan.
Ya, dia terhadapkan firman kan sama saya melawan Tuhan dan hambanya ya. Kemudian yang kedua, agar pelayananku di Yerusalem disambut baik oleh orang-orang kudus. Saya udah bilang tadi. Ya. Apalagi Paulus kita tahu dia belakangan memang jadi rasul ya. Dia banyak kali melukai bahkan membunuh orang-orang Kristen saat itu ya. Dan terbalik akhirnya Tuhan panggil dia dan dia menjadi pelayan Tuhan. Jadi terbalik. Orang-orang ya ada yang pro kontra biasa itu ya, tadi dari gelap menuju terang, tadinya bawa maut dan bawa kehidupan, bukan buat Paulus. Dan kita tahu Paulus bilang, Tuhan biarlah pelayananku di Yerusalem disambut baik ya. Kalau saya disambut baik, pelayanan saya jemaat bisa terima, kan senang ya. Firman akan tumbuh berbuah menjadi berkat ya. Kemudian yang ketiga, supaya aku datang dengan sukacita ya, dan aku dapat kesegaran. Ini pelayanan Paulus kan luar biasa ya. Saya nggak seberapa, Paulus kecil banget ya. Aku itu pelayanan kan banyak kemana-mana, selain mujizat tanda-tanda heran. Tapi aku datang dengan sukacita. Kalau pelayanan sudah sukacita, hamba Tuhan, saudara juga ya, kalau besuk misalnya atau kunjungan melalui apa saja caranya, disambut kan senang. Oh, yang kita kunjungi udah wah mukanya udah kedung, udah wah pokoknya nggak enak dipandang mata, kan nggak enak. Ada yang Paulus katakan, aku biar datang dengan sukacita dan segar. Wah, kalau ini terjadi buat hamba Tuhan, pelayan Tuhan, saudara juga ya, saya yakin segar. Orang segar, orang sukacita itu enak pelayanannya ya, ngobrolnya enak, udah nggak ada beban kan, artinya yang menghalangi kita. Ya, kalau kita nggak ada sukacita, nggak ada kesegaran, ya kita nggak sukacita. Ya, hidup ini hampa. Ya. Nah, itu pergumulan dari seorang yang namanya Rasul Paulus. Alami. Hal jasmani alami, hal rohani juga alami. Ya, jangan heran. Ya, Thomas Alva Edison, ya saya bahas sedikit sini. Ya, dia katakan begini. Bukan karena IQ kita, bukan karena kecerdasan kita. Ya, pergumulan itu bisa kita menangkan, kita bisa berhasil keluar dari pergumulan itu, bukan IQ kita, bukan kecerdasan kita sebenarnya, tapi apa? Oleh kerja keras dan tidak berhenti bergumul, tidak berhenti berjuang. Kamu pria sebagai apa? Pedagang, karyawan, sebagai mungkin dipercayakan bos, kepercayaan, dan sebagai sudah pasti kepala rumah tangga ya, khususnya yang sudah punya anak istri. Kita pun hadapi itu hari-hari ini pun tidak lepas ya. Di hadapan kita umum sedang menghadapi apa? Pandemi. Ini bukan buat seorang, buat satu bangsa, tapi buat seluruh dunia hadapi ini ya. Kadang bilangnya selalu katanya, aduh ya, om lesu, om nggak kencang ya bisnis saya dan sebagainya. Kan pergumulan, sementara mungkin pengeluaran lebih banyak dari pemasukan. Disinilah dituntut apa? Tetap kerja keras, tidak pernah berhenti berjuang, malah bisa semakin kreatif. Bagaimana caranya? Om Briat lebih pintar dari saya ya. Pokoknya kita yang penting tidak boleh lepas dari doa. Paulus pun dalam Roma tadi kan diajak berdoa bersama ya. Diajak doa bersama. Sudah baca di dalam ayat yang ke-30 dari demi Kristus ya. Bagaimana Paulus bilang untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa. Saya pun bergumul buat saudara, saudara pun bergumul buat saya. Nah, itu artinya bersama-sama. Kita nggak bisa buat sendiri. Ada istri ajak, ada anak ajak, ya. Saya dan saudara saya pun ada anak istri sendiri ajak. Baik kita, saya, semua umat berkemenangan. Baik yang sifatnya umum, mendunia ini ya, Tuhan tolong kan, pandemi cepat berakhir. Udah pergumulan. Siapa yang bisa tolong? Kita tidak mampu, ya. Di luar kita tidak mampu mengendalikan. Yang kejadian hari-hari ini tidak mampu kita. Hanya Tuhan yang sanggup mengendalikan. Ya. Kita yang di luar kita nggak sanggup. Tapi yang dalam kita, hati kita harus bisa kendalikan.
penguasaan diri, maka penting buah roh. Buah roh ya, buah roh kudus adalah kita bisa berbuatnya negatif, tahan. Kalau dari dalam, kalau dari luar, jadian ini, jadian itu, siapa yang bisa? Kita nggak bisa, kita nggak sanggup. Maka dari itu, ya, hanya kepada Tuhan kita berharap. Coba kita baca satu ayat lagi yang berkati kita juga. Sama-sama kita buka dalam surat Paulus kepada Timotius ya, 1 Timotius pasalnya yang keempat. Mari kita baca bersama-sama. 1 Timotius pasalnya yang keempat. Saudara, para pria, kita baca ayatnya yang ke-10. Saya ulang. 1 Timotius 4 ayat 10 begini bunyinya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Ya, di kalimat bergumul sini berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Amin. Taruhlah pengharapan kita, perjuangan kita, pergumulan kepada Allah yang hidup. Katakan, ini Tuhan, ini masalah saya, ini problem saya, ini pergumulan saya. Kita taruh, lihat ke dalam, kita simpan, kita kasih sama Tuhan, ya. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, maka bukan kepada Allah yang mati. Tidak bisa apa-apa dia, ya. Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Sudah percaya Yesus, dan yang terutama kepada yang percaya. Yang percaya Tuhan dia akan dinyatakan. Sekarang hanya diizinkan saja sesaat, sementara. Percayalah, yang terjadi hari ini pun sementara. Jangan kita keluar jalur, jangan cari yang lain. Carilah Allah yang hidup. Pergumulanmu apa itu saja, macamnya banyak yang saya bilang tadi. Sekarang kita bawa pada Tuhan. Inilah pergumulan saya bawa kepadamu Tuhan, saya pasrahkan padamu. Terus jangan pernah berhenti selagi hidup. Tadi kita sudah baca ayat pokok kita dalam Ayub 7 ya, ayat 1 ya. Hidup manusia hari-harinya seperti orang bergumul. Hari-harinya loh, seperti orang perang, seperti orang upahan. Siapa yang mampu menolong? Ujian yang suami istri itu ya, mudah saya bisa nikmati itu ya. Kalau Yesus dekat kita, ya, it's God is near, kan, dekat dengan kita. Apa yang harus saya takutkan? Ya, apa yang harus saya khawatirkan? Kenapa kita harus takut? Bergumul dalam ketakutan melulu karena kita lupa serahkan pada Yesus yang tahu segala-galanya, bahkan rahasia hidup sekarang sampai dunia ini berakhir. Sebabnya hari Kompria jadilah berkat, ya. Kompria jadi membuat istri anak kita memenangkan peperangan yang ada. Tuhan berkati kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, firman-Mu yang telah memberkati kami, dan kami tahu Tuhan pergumulan kami tidak ada habis-habisnya, tapi yang pasti kami harus serahkan pada Tuhan yang hidup di dalam Yesus Tuhan. Jamah kami lagi, jadikan kami berkat apa yang kami lakukan, Kompria khususnya berkemenangan dan berkemenangan. Imani apapun yang terjadi hanya sementara, bersama Yesus kami dimampukan. Terima kasih ya Bapak. Kami akhiri persekutuan yang indah ini, Kompria, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tetap maju, tetap bergumul, syukuri dikasih kesempatan agar nama Tuhan lewat saudara Kompria dipermuliakan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Puji Tuhan.